Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom dari kami di tempat ini. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah. Kiranya di ibadah kali ini kita semakin sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu kompleks ini, kita tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita bahkan yang menjadi misteri, kita tidak tahu kapan kematian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ketika kita nanti percaya kepada Tuhan, ada masa depan yang indah, ada pertolongan yang indah di kehidupan yang akan datang saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, namun langkah kita tetap akan tegap Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur selalu kepadamu ya Tuhan, karena hari yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Memang kami tidak tahu apa yang terjadi di esok hari nanti, namun ya Tuhan, langkah kami tetap teguh, langkah kami tetap tegap ya Tuhan. Karena kami yang tahu ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian saudara sekalian, lagu yang sangat lama namun sangat memberkati kami pribadi di tempat ini. Tuhanlah yang memimpinku. Aku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan oh tiada ku gelisah akan masa menjalan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aturan, dan bebanku makin ringan, makin dapat banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu hari esok, namun
Selamat sore Jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto yang terkasih. Saat ini saya ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kami, sebab saya sudah berjanji Tuhan sudah meluputkan kami dari mara bahaya. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kejadiannya pada hari Minggu kemarin, kondisi mama mertua saya semakin kritis. Tuhan izinkan mama terkena COVID, dan Sabtu malamnya itu mama juga sempat kejang, dan minggunya mama sempat muntah-muntah juga. Jadi kita harus cepat-cepat bawa mama ke rumah sakit. Tapi kami sempat khawatir karena kondisi rumah sakit sekarang nggak ada ruangan ataupun oksigen. Tapi kami membiarkan mama dengan kondisi seperti ini di rumah, itu juga sangat mengkhawatirkan. Jadi kami tetap berangkat waktu itu ke Jember dengan kondisi mama yang setengah sadar, setengah tidak. Akhirnya kami menuju ke Jember Klinik karena di sana kata ponakan kami ada tempat, sebab dia kenal sama dokter di sana. Sesampainya di Jember Klinik, prosedur rumah sakit, pasien nggak boleh diturunkan dulu, harus dilihat saturasinya. Kalau 95 ke bawah, pasien nggak bisa masuk dan harus dibawa pulang lagi. Akhirnya mama disaturasi 92 waktu itu, dan suster di situ nggak bisa kasih ruangan ke mama. Akhirnya kami pindah lagi ke dokter Subandi, sebab katanya di sana meskipun nggak ada ruangan tapi ada tenda untuk perawatan pasien COVID. Sesampainya di dokter Subandi, prosedur rumah sakit kembali diperlakukan. Mama harus disaturasi lagi, dan saturasi mama waktu itu 91. Dan kami sempat bingung dengan kondisi mama yang lemah seperti ini. Kami masa mau bawa pulang mama ke rumah. Dan saya menanyakan apakah di tenda pasien COVID situ ada perawatan dari dokter. Tetap ada katanya, diinfus, dikasih obat juga. Kami sempat bingung dengan kondisi saat itu, sebab kami melihat kondisi mama sudah mengigau dan tidak sadarkan diri. Tapi kami juga bingung, kalaupun mama dibawa pulang pasti akan lebih berbahaya. Hampir saja kami memutuskan untuk mama ditaruh di tenda pasien COVID. Tiba-tiba ponakan kami menelpon kalau di rumah sakit Bina Sehat ada tempat di sana. Dengan secepatnya kami berangkat ke Bina Sehat, dan perjalanannya lumayan agak jauh. Di sepanjang perjalanan saya lihat kondisi mama sangat mengkhawatirkan waktu itu. Saya tepuk-tepuk tangannya. Saya panggil mama, mama. Mama hanya bisa menoleh, tapi tatapannya kosong. Saya bilang, mama pendoa yang setia. Tuhan Yesus pasti tolong mama. Berdoa ya ma dalam hati, bilang, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Mama hanya melihat dengan tatapan kosong dan tidur lagi sambil mengigau-ngigau. Akhirnya sebelum sampai di Bina Sehat, saya juga berpikir, kondisi saat ini dengan perekonomian yang seperti ini, biaya rumah sakit juga besar. Tuhan tolong kami
agar kami bisa memberikan perawatan yang baik buat mama. Dan saya juga pernah diberitahu kalau saudara saya dulu di Surabaya juga habis 350 juta, itu pun tidak tertolong orangnya. Dan ada yang 250 juta. Dan di Jember, di Siloam kemarin lusa ini juga saya dengar saudara saya juga 150 juta. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Sesampainya di Bina Sehat, saya merasa pasti ini mau disaturasi lagi, dan jangan-jangan nanti habis disaturasi mama pasti turun saturasinya dan gak ada kamar lagi. Saya berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan, sesampainya di Bina Sehat, saturasi itu gak ada. Mama langsung diberi kereta dorong tidur. Mama langsung dibantu pindah ke kereta dorong itu. Tidak ada saturasi lagi. Mama langsung dibawa masuk ke IGD, dipasang oksigen. Puji Tuhan, mama langsung ditangani, diinfus juga, dan saturasinya dilihat waktu itu 94. Sebelum pasang oksigen mama 94 saturasinya. Mustahil bagi manusia bisa naik, tapi Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sudah jamah mama waktu di mobil itu. Dan kami sangat bersyukur mama akhirnya mendapatkan perawatan di Bina Sehat, dan mama juga mendapatkan ruangan isolasi di sana. Meskipun sebenarnya kami berat harus meninggalkan mama di sana bersama suster yang kami sewa dari Malang, namun ini semua juga untuk kebaikan mama. Kalaupun dibawa pulang, apa yang bisa kami lakukan untuk obat-obatan mama? Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat mama. Dan puji Tuhan, saat ini kondisi mama juga mulai membaik. Meskipun gula darahnya naik turun, namun kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat mama dan memberikan kesembuhan serta pemulihan yang baik buat mama kami. Belum sampai di situ kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan juga izinkan saya terkena COVID. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Saya menerima dengan keikhlasan hati, sebab Tuhan pasti lindungi saya. Dan saat ini saya juga masih isolasi mandiri. Dan setelah saya pulang dari mengantarkan mama di rumah sakit, itu sebelumnya waktu itu hari Sabtu, waktu mama periksa pertama di Siloam, itu saya juga tes swab juga antigen, dan hasilnya Tuhan izinkan positif. Dan dengan kondisi menggigil dan agak di hidung dan tenggorokan itu nggak enak gitu, kayak ganjel gitu. Tapi saya terus berusaha kuat, dan saya juga minum vitamin-vitamin. Dan waktu habis ngantarkan mama dari Bina Sehat itu, nyampe rumah itu jam 3 subuh, saya langsung mandi, dan saya terkejut, hidung saya nggak bisa bau sabun, nggak bisa bau sampo. Saya juga menenangkan diri, ya memang ini prosesnya kita sakit COVID. Saya juga tetap berdoa, Tuhan pasti tolong saya. Dan setelah itu
besoknya hari Senin siang itu saya mengalami menggigil lagi dan ketakutan itu menghantui saya. Iblis mengintimidasi dengan bayangan-bayangan mama kejang, dan banyak pasien di rumah sakit Binasihat waktu itu saya juga lihat sendiri bagaimana mereka mengalami sesak nafas, batuk-batuk, dan itu ada di pikiran saya yang membuat saya semakin takut. Dengan kondisi yang menggigil, saya ingin memuji nama Tuhan. Saya cepat-cepat lihat YouTube Mesbah Doa, saya nyanyi sekeras-kerasnya, saya puji nama Tuhan. Dan saat itu saya diingatkan untuk minum vitamin, dan saya cepat-cepat minum vitamin itu. Belum 5 menit perut saya seperti mulas-mulas mau buang air besar. Terus saya cepat-cepat buang air besar. Habis saya buang air besar, puji Tuhan, keringat keluar terus, dan menggigil itu nggak lagi terjadi. Saya betul-betul sehat kembali, dan saya bersyukur Tuhan lindungi saya selalu. Selang waktu 3 jam, tiba-tiba saya kayak geliengan gitu, kayak muter-muter. Terus saya kembali dihantui rasa takut. Saya takut sekali, saya takut saya tiba-tiba kejang atau gimana. Iblis mengintimidasi saya lagi dengan pikiran-pikiran yang membuat saya semakin takut. Banyak kematian di mana-mana. Terus saya juga ingat sekali lagi untuk memuji nama Tuhan. Saya puji nama Tuhan, saya nyanyi sekeras-kerasnya. Dan saya kembali diingatkan oleh Tuhan, minum susu. Saya cepat-cepat ambil susu. Saya minum 2 gelas. Dan belum 5 menit lagi perut saya seperti mulas, dan ini seperti kayak mau nggak nutut gitu buang air besar. Saya cepet-cepet ke kamar mandi, saya cepet-cepet buang air besar itu ya kayak murus gitu, minta maaf sebelumnya. Dan setelah itu kembali keringat keluar lagi, dan saya kembali sehat, saya kembali kuat lagi, dan tidak seperti terjadi apa-apa lagi. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Tuhan selalu lindungi saya, dan saya percaya kalau ketakutan yang lebih besar dalam pikiran kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Namun kalau kita lebih besar mengingat kuasa Tuhan, roh-roh jahat itu pasti akan kalah. Dan akhirnya puji Tuhan, setelah hari Minggu subuh itu saya nggak bisa bau. Pada hari yang ketiga, waktu paginya itu saya masih tidak bisa membau sabun ataupun sampo, tapi kalau minyak kayu putih, bau cuka itu masih bisa. Tapi kalau mau bau makanan pun saya juga nggak bisa, tapi rasa masih bisa. Dan setelah itu pada hari yang ketiga itu saya terkejut. Waktu siang harinya setelah masak, saya cuci tangan, kok bau sabun. Saya bersyukur saya bisa bau sabun lagi, saya bisa bau semuanya. Puji Tuhan. Padahal saya dengar dari saudara dan orang-orang yang lain bilang kalau penciuman itu agak lama kembalinya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang hampir 2 bulan belum bisa bau. Tapi ini puji Tuhan, saya hanya 3 hari nggak bisa bau.
Saya percaya Tuhan selalu lindungi saya. Dan ini tadi saya mau kesaksian. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau kesaksian. Dan beberapa hari ini saya sudah nggak merasa apa-apa sebenarnya. Saya sudah sehat. Saya juga merasa nggak ada gejala apa-apa. Tapi ini tadi waktu saya mau kesaksian, tiba-tiba saya mual, perut saya mual, kayak mau muntah gitu. Terus saya sudah nggak ada rasa takut lagi, tapi puji Tuhan saya lebih kuat. Saya langsung puji nama Tuhan. Saya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya keraskan. Dan tiba-tiba saya mau blood BO lagi. Saya cepat-cepat BO. Dan ternyata habis BO saya merasakan sehat kembali. Saya kembali dipulihkan. Dan saya merasa, memang saya merasa lemas, tapi saya juga merasa lapar. Saya cepat-cepat makan lagi. Saya kembali sehat lagi. Saya bilang tadi sama Ferry, saya mau kesaksian, bisa ya? Oh bisa C, tapi bentar ya, saya pulihkan kekuatan saya dulu, saya bilang gitu. Sebab tadi saya mau bersaksi, tiba-tiba saya mual, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan kesaksian ini. Biarlah kesaksian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat ajaib. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Jangan pernah sedikit pun meragukan kuasa-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Terima kasih. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Iya, saya tadi juga lupa ingin mengatakan juga kalau sempat terpikir biaya yang dibutuhkan. Puji Tuhan, waktu kami ditanya oleh suster, ini pembayarannya lewat apa? Terus kami bilang lewat BPJS. Oh ya, saya lihat dulu BPJS-nya Bu Leni, susternya bilang gitu. Terus dilihat ternyata mama gak bayar selama 1 tahun, dan itu juga ada dendanya. Terus saya juga berpikir gak apa-apa, sudah kita bayar daripada kita membayar biaya rumah sakit yang besar kayak gitu. Kita pakai BPJS saja. Tapi tiba-tiba puji Tuhan, susternya bilang, tapi kalau ini pasiennya positif, digratiskan oleh pemerintah. Saya terkejut waktu itu. Saya terus langsung saling pandang sama Bu Handoko waktu itu. Saya bilang, kok ya pasti positif lah mama ini. Ya puji Tuhan, biaya digratiskan oleh pemerintah. Dan kami juga sering memantau kondisi mama lewat video call juga. Suster yang jaga di situ juga puji Tuhan sangat sabar dan telaten. Dan dia juga bilang kalau perawatan di situ selalu dipantau juga. Mama juga sering didatangi oleh tim medisnya, diberi obat. Padahal pikiran saya waktu itu juga sedikit takut kalau gratis biasanya kan dibuat seenaknya, tapi ini enggak. Puji Tuhan, mama selalu dipantau,
selalu didatengin, dikasih obat, dan bisa konsultasi juga. Seperti kemarin nggak bisa buang air besar juga, mama juga dikasih obat, tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa buang air besar. Dan juga sempat gula darah mama tinggi, itu juga diberi insulin sama tim medisnya. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan pakai para tim medis dan dokter yang ada, juga suster yang merawat mama. Tuhan pakai mereka semua. Tuhan pasti turut bekerja dalam pemulihan mama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat baik. Amin. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapa kami di surga, banyak hal yang tidak dapat kami pahami, namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, namun langkah kami tetap tegap, namun langkah kami tetap teguh, sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua saudara sekalian. Bagi yang baru bergabung barangkali, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Salam dari kami di tempat ini yang selalu setia menemani Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan melihat kami di tempat ini yang melayani Tuhan. Kiranya kita semua boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling melayani antara satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian kembali. Seperti yang saya katakan di awal-awal, kita tidak tahu apa langkah kita di depan ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu, mungkin gelap pemikiran kita di depan ini. Namun percaya Bapak Ibu Saudara, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan saudara sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Pujian yang sangat lama namun sangat memberkati kita semua. Bersama-sama bernyanyi dengan kami di tempat ini. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya. Haleluya. Bagai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Haleluya. Tiap langkahku tahu Tuhan yang pilih ke tempat hidupku di antaranya. Tidak sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Baik, yang kedua. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
membuat imanku mulai lemah. Sebab Tuhan dekat, amin. Tiap langkahku dan Tuhan yang karena pagi diriku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba menabah surga yang. Bait yang ketiga. Dalam Tuhan saja harapan, amin. Sebab di tangannya sejahtera. Bukanlah Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku dan Tuhan yang ketempat diriku diantaranya. Dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Tiap langkahku dan Tuhan yang amin. Karena tadi diriku diantaranya. Haleluya. Dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Dan sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang baik. Dari pujian ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, kemanapun kita melangkah selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan sampai nanti kita mendapatkan Yerusalem yang baru. Sampai pada itu Bapak Ibu Saudara, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Walaupun memang seluruh dunia ini begitu sangat tidak menentu, begitu sangat kompleks permasalahannya, namun kita orang yang percaya Alkitab berjanji Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang berjanji, namun Alkitab berjanji Tuhan Allah menyertai kita sampai selama-lamanya saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita, berakar dan menghasilkan buah. Kita nyanyikan satu pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Terima kasih Tuhan. Hati kami akan tenang karena Tuhan yang memimpin langkah kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap, di taman indah dan segar. Oh, walaupun
sama-sama katakan, Tuhanlah yang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang Tuhan. Oh, hatiku berserah padamu, tanganku dipegang Tuhan. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu berpegang. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku sekali lagi, pegang. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbing langkah kami di setiap malam, di setiap siang, di setiap lembah yang kami lalui. Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Ketika semua orang tidak tahu jalan di tengah-tengah dunia yang begitu berkecamuk, namun kami memiliki Tuhan yang memimpin langkah kami. Kami memiliki pengharapan, kami memiliki terang, kami memiliki jalan. Kami tidak tersesat ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami akan selalu disertai dan dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, itulah salah satu cara Tuhan membimbing langkah kami. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan itu seperti terang, seperti pelita di tengah-tengah kegelapan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami buka hati kami dengan selebar-lebarnya, sehingga firman Tuhan masuk, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala kita. Selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya minggu kedua dari bulan Agustus 2021. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan serta kemampuan untuk kita dapat
beribadah kepada Dia di dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, dengan suatu maksud bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita cukup supaya kita mempersiapkan diri kita menjelang hari kedatangannya yang kedua kali. Mari saudaraku, kita akan segera memeriksa firman Tuhan, dan sebelumnya saya menyampaikan shalom bagi jemaat GPT Lumajang juga GPT Jatiroto. Puji Tuhan, kita akan mereview sedikit mengenai apa yang kita bicarakan minggu yang lalu, yaitu kita membaca dari surat Filipi pasal yang ketiga. Ini perlu kita ulang baca, oleh karena di dalam pengulangan pembacaan itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam pengertian. Jadi iman bukan hanya begitu saja, tetapi iman yang sehat ialah iman yang disertai dengan suatu pengertian secara rohani yang diyakinkan oleh Roh Kudus. Pengertian manusia bagus, tetapi bukan itu tolok ukurnya, tapi tolok ukur yang sebetulnya ialah bagaimana keyakinan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita kokoh untuk berpegang pada pengharapan itu. Kita mengulang membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang juga menjadi teladanmu. Saudara, jadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa menafikan bahwa kita membutuhkan figur dari seseorang yang memimpin jalan hidup kita, terutama di dalam hal-hal yang rohani. Di dalam hal ini ada gereja, ada organisasi, ada pemimpin, ada gembala, ada nabi, rasul, ada penginjil, bahkan ada guru. Itu semua melengkapi, saudaraku, supaya kita semua mendapatkan suatu figur yang kita lihat dan kita perhatikan, bahkan kita akan mencontoh, menteladani, ya. Dan itu tidak ada salahnya selama apa yang kita lihat itu berjalan sesuai dalam rencana firman Tuhan. Sebab itu dikatakan perhatikan mereka. Jadi bukan satu orang di sini, saudara, ya. Jadi banyak di dalam gereja itu tidak hanya terpukau pada seorang pemimpin dan kemudian mengkultuskan, itu lebih salah lagi. Tetapi seorang pemimpin itu dia harus punya kebijaksanaan dari Tuhan untuk dia bisa mempersiapkan generasi-generasi baru untuk mereka juga akan muncul di permukaan menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pemimpin di dalam jemaat Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Ayat ke-18 mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Mengapa Rasul Paulus ini sampai dia mengatakan hal-hal begini dengan serius, dengan penuh keprihatinan? Oleh karena, saudaraku, penyampaian firman Tuhan, penyampaian Injil, itu sangat terhambat, sangat dihambat, sehingga banyak penderitaan yang harus dilakukan, yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah ini. Sehingga ada keprihatinan yang mendalam. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku sekarang juga. Itu artinya berulang, saudaraku. Jadi penyampaian firman itu tidak bisa hanya satu kali kemudian orang langsung menjadi mengerti. Itu tidak bisa. Banyak orang juga yang memprotes
oleh karena mengatakan firman itu kok diulang-ulang aja. Loh, memang saudaraku, memang harus diulang. Rasul Paulus juga mengulang dalam hal ini. Supaya apa yang kita dengar dan apa yang kita hayati itu kembali dihangatkan. Dan kita bisa mengulang. Supaya kita tahu sebetulnya itu maksud Tuhan itu apa di dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya didengar kemudian dilupakan. Tetapi yang benar adalah setelah didengar, direnungkan, diulangi, ditambah. Jadi saudaraku, kali ini saya mau sedikit mengutip filosofinya orang Jawa ya. Jadi di dalam filosofi Jawa itu ada yang begini. Titi titen tiru tambah. Jadi titi itu lihatlah, titen itu ingatlah, tiru itu prakteklah, tambah itu inovatif. Ya. Jadi begitulah seharusnya, saudaraku. Oleh karena jikalau kita mendengar kemudian melupakan itu sangat disayangkan dan kita perlu diingatkan kembali. Ayat 18 dalam Filipi 3 ini mengatakan, karena seperti kerap kali ku katakan, kerap kali itu berulang-ulang, saudaraku ya. Jadi bukan yang telah ku katakan, bukan. Kerap kali, sering kali ku katakan kepadamu, dan yang ku nyatakan sekarang ini lagi, bahkan sambil menangis, sangat prihatin. Apa yang diprihatinkan oleh Rasul Paulus ini? Banyak orang yang hidup sebagai lawan, seteru salib Kristus. Ini yang sangat fatal, saudara. Oleh karena peristiwa kematian kebangkitan, ini adalah klimaks dari perjalanan Yesus di dunia ini. Oleh karena tidak dapat dikerjakan selain oleh Yesus itu sendiri. Oleh karena dia berasal dari Allah. Dia adalah manusia yang sama dengan kita. Satu perkara yang berbeda ialah bahwa ia tidak berdosa. Dan oleh karena ketidakberdosaannya ini, saudaraku, dia dimampukan untuk menyerap segala dosa manusia. Dan darahnya itu menjadi satu bukti pembebasan atas dosa-dosa yang mencekam, yang mencelakakan manusia. Hanya dia yang punya kemampuan dan punya hak untuk itu dari Allah. Kalau manusia biasa, saudaraku, seperti manusia-manusia yang lahir secara alamiah, ini sudah mewarisi dosa. Oleh sebab itu ada orang yang harus hadir di dunia ini tanpa dosa. Benih kelahiran Yesus bukan dari manusia, tetapi dia mengambil jalan hidup sebagai manusia biasa. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Sehingga ia layak melakukan penebusan bagi orang-orang berdosa. Darahnya itu sangat berharga dan halal untuk menebus segala dosa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau darah manusia biasa, saudaraku, yang penuh dosa ini tidak halal, tidak ada kemampuannya. Tetapi darah Yesus sedemikian besar kuasanya supaya kita boleh mengalami penebusan yang luar biasa. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan sangat penting, sangat prihatin, dan dia mengulang-ulang supaya kita tidak menjadi seteru salib Kristus. Saudara, akibat dari seteru salib Kristus ini, ayat 19 kita bisa baca. Kesudahannya, pada akhirnya,
adalah kebinasaan. Kebinasaan di luar Kristus. Oleh karena mereka bertuhankan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, egois, kepentingan perut mereka. Jadi semuanya itu dimotivasi, distimulir oleh karena kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Itu di luar Kristus. Ya. Dan akan mengalami kebinasaan. Kemuliaan mereka adalah keaiban. Saudara bisa lihat sekarang bagaimana di medsos, di media-media elektronik, kita melihat orang-orang tidak lagi punya malu. Padahal saudaraku, saya pikir-pikir, waduh, kok berani ya melakukan hal-hal yang kayak gitu. Sekarang ini musimnya ada jejak digital. Jejak digital ini abadi loh saudaraku, sampai ribuan tahun kalau Tuhan belum datang. Itu masih bisa dilacak. Orang bisa sembrono. Dia kalau sudah divonis sebagai satu penjahat, koruptor dan lain sebagainya, maka sejarah hidup itu, sekalipun dia sudah mati sampai ratusan tahun, jejak itu masih bisa dilihat anak keturunannya. Gitu kok bangga ya. Bisa senyum-senyum, bisa melambai-lambai, bisa berbangga-bangga, padahal itu keaiban. Keaiban mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi mereka hanya terfokus, terpukau pada perkara-perkara di dunia ini. Sehingga mereka tidak lagi ada koneksi, tidak ada lagi ada kontak kepada kerajaan surga. Nah ini dibuktikan saudaraku, dipertegas bagaimana Rasul Paulus ini di dalam 1 Korintus 2. Dalam 1 Korintus 2, ayat pertama dan ayat yang kedua, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Bukan dengan kepandaian-kepandaian secara manusiawi atau dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Rasul Paulus ini bukan orang bodoh. Dia adalah lulusan dari sekolah teologi yang luar biasa di bawah pimpinan Gamaliel, seorang mahaguru yang terkenal pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus ini dicetak menjadi seorang Farisi dan menjadi seorang penganut Taurat yang sangat taat. Tetapi dia memusuhi salib. Oleh sebab itu, oleh karena pengalaman yang sedemikian dalamnya, setelah Rasul Paulus ini bertobat, maka dia tahu betapa pentingnya salib itu. Nah, berita salib ini yang tidak disukai orang. Tetapi sebetulnya di dalam berita ini ada kuasa yang kita butuhkan. Ada kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Bahkan kita sudah melacak apa yang akan kita peroleh dari salib itu. Kita sudah mendengar itu, bahwa kita akan menerima bagian kita, yaitu bagian yang tidak akan binasa. Oleh karena Yesus itu dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan, maka kita pun juga yang mati di dalam satu kematian dalam Kristus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama seperti dia. Dan satu kebangkitan yang tidak lagi akan binasa. Dan kemudian bagian yang tidak cemar di dalam kehidupan kita, dimulai dari saat kita hidup di dunia ini,
Sehingga pada waktu nanti Yesus datang kembali, maka kita akan menerima bagian itu secara utuh dan kita akan kekal di dalam kekudusan. Bagian yang tidak tercemar. Oleh karena Yesus, Dia yang datang dari Allah, itu yang melindungi kita. Dan kemudian ada bagian yang ketiga bagi kita, ialah sesuatu yang tidak akan layu. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan, biarpun tubuh jasmaniku semakin hancur, semakin rapuh dimakan usia, tetapi manusia batiniah dibarui dari hari ke hari. Ini membuktikan, saudaraku, rohani itu tidak akan layu, tetapi bertumbuh dan dibarui dari hari ke hari. Ini yang dikatakan tidak akan layu. Betapa pentingnya, saudaraku, jikalau kita satu di dalam kematian Kristus, kita menerima salib itu sebagai jalan satu-satunya keselamatan, penebusan akan dosa-dosa kita. Dan kita menerima kematian Yesus itu untuk kita, tetapi kita juga menerima kebangkitannya, maka kita juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Jadi beritanya itu pertama itu saudaraku. Di dalam kekristenan itu sangat penting. Kita sambung di dalam 1 Korintus 2 tadi, saudaraku. Ayat 1 tadi kita sudah baca bahwa kehadiran Rasul Paulus itu bukan untuk berbicara tentang sesuatu yang muluk-muluk, tetapi dia membicarakan menurut hikmat dari Allah. Ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi Rasul Paulus ini, saudaraku, seorang pembawa berita. Bukan dia itu sifatnya mengintai-ngintai. Apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang diperlukan? Saya ini harus ngomong apa sih? Itu sih tidak salah, saudaraku. Tidak salah. Itu pun sering saya alami. Sebelum saya diminta misalnya untuk suatu gereja untuk berbicara, biasanya saya tawarkan topik apa yang dibutuhkan dalam gereja ini. Tetapi kalau saya pikir topik itu tidak mengena, saya tawarkan yang lain. Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan, aku tidak mau tahu tentang kamu itu kenapa, tidak ngerti aku justru tidak mau tahu. Bahkan aku datang pun juga bukan dengan kata-kata yang aku karang sendiri, tetapi aku datang kepadamu dengan satu urusan, yaitu aku menyampaikan Yesus yang disalib. Nah, ini saudaraku menantang suatu keberanian dari anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, supaya berita salib ini jangan sampai tersembunyi di dalam gereja Tuhan, tetapi betul-betul harus selalu dikumandangkan, bahkan diulang-ulang, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam perjalanan hidup rohani kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, saudaraku ya. Kita akan melihat itu di dalam surat Timotius pasal yang sebentar. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini kalau gereja Tuhan tidak diberikan suatu kemampuan untuk mengenal berita salib ini, saudaraku, itu akan mudah goyah.
Oleh karena berita-berita lain itu misalnya kalau di dalam gereja Tuhan itu pada umumnya dikatakan, ya kenalilah Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha ini, maha itu, maha ini, maha itu. Tidak salah. Asal jangan bilang Allah itu mahasiswa. Jadi keliru nanti. Tapi kalau dikatakan maha apa, maha ini, maha itu, boleh, silakan. Tetapi saudaraku, bukan itu tujuannya. Apalagi kalau di dalam gereja itu dikatakan, wih, mujizat-mujizat, kesembuhan. Tidak salah. Dan itu memang ada. Kalau Tuhan mau itu jadi. Tetapi goalnya bukan itu. Tuhan tidak punya goal di situ. Tuhan tahu 10 orang kusta disembuhkan, cuma 1 yang balik, yang 9 hilang. Tuhan tidak menghendaki yang begitu. Tapi Tuhan menghendaki supaya kehidupan Kristen itu menjadi Kristen yang kokoh di dalam dia menjalani hidup di dunia ini sebagai kewargaan kerajaan surga. Dia memperoleh suatu kemampuan yang luar biasa menghadapi dunia ini. Kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau firman Tuhan sudah bilang akan datang masa yang sukar, masa kita mau merubah, saudara? Tuhan mengatakan masa yang sukar, ya memang sukar. Ini baru kena COVID nih, sukarnya setengah mati. Kita nggak tahu apalagi yang akan terjadi di dalam dunia ini. Ini secara internasional, saudaraku. Kalau cuma terjadi di satu tempat, di 2 tempat itu, kita masih bisa mikir, ini pandemi biasa. Tapi ini seluruh dunia. Di zaman yang sudah maju, teknologi sudah hebat, masih keteteran. Ini baru 1. COVID ini sekarang sudah mutasi sampai tingkat keempat ya, lambda. Delta, lambda, nggak tahu yang lain-lainnya itu apa itu, permulaan itu. Saya pun juga sudah ngincipi, saudaraku, 15 hari di rumah sakit, ngincipi COVID angkatan pertama. Mengerikan. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dulu kalau saya membaca ini, saudaraku, ayat ini, saya tidak senang. Saya mikir, loh, kalau Tuhan Yesus datang di dunia, tetapi dunia ini masih akan mengalami hal-hal yang sulit, yang sukar, kan gagal itu. Mestinya kalau Tuhan Yesus datang, ya setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik. Kenapa kok firman Tuhan malah bilang sebaliknya, dikatakan masa yang sukar. Tetapi setelah saya memahami, saudaraku, memang Tuhan itu memberi hak memilih kepada manusia. Ingat itu, saudaraku. Jadi manusia itu diberi hak untuk memilih oleh Tuhan. Mau milih yang mana? Oleh karena firman Tuhan mengatakan, yang jahat akan bertambah jahat, yang kudus akan bertambah kudus. Kalau yang jahat itu akan tersesat, dan dia juga akan menjadi penyesat. Lah ya gampang tuh, saudaraku. Kan tinggal kita ini loh, memilih yang mana. Kalau kita yang memilih yang ini, ya kalau saudara senang ya silahkan. Tapi saya mau mengatakan jangan milih yang ini. Ini bukan bagian kita. Lah kalau bukan bagian kita, kenapa ditulis? Loh, supaya kita tahu dan kita belajar. Supaya kita jangan keseret ke sini, kan gitu makanya.
Dikatakan ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi saudaraku, membaca firman Tuhan ini harus balance. Untuk siapa ini? Nah, sekarang kita akan loncat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saudara nanti mau milih mana? Mau milih yang tadi atau mau milih yang ini? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 sampai 10 mengatakan, akhir dari suatu perkara itu lebih indah atau lebih baik daripada permulaannya. Mau milih mana, saudara? Kalau tadi itu dikatakan dunia makin buruk, tetapi bagi kita yang memiliki Tuhan, yang memiliki perjanjian tentang salib itu, maka kita masih punya pengharapan, saudara. Dan pengharapan itu jelas ditulis di dalam firman Allah. Akhir dari suatu perkara itu lebih baik atau lebih indah daripada permulaannya. Oleh karena kesabaran itu lebih baik daripada kesombongan. Ini kan satu nasihat. Oleh karena itu, jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Hendaknya kita rendah hati, sabar di dalam menanti hari kedatangan Tuhan, supaya kita jangan terseret, terbawa oleh masa depan dunia yang buruk ini. Ya. Ayat 9. Jangan kamu lekas-lekas marah. Menjadi pemarah. Sumbu pendek. Menjadi pemarah di dalam hatimu. Karena apa? Karena kemarahan itu atau sikap marah itu menetap di dalam hati atau di dalam pribadi, di dalam dada, di dalam karakter. Karakter siapa? Orang yang bodoh. Orang bodoh itu kan gitu, saudara. Gampang tersinggung, cepat marah, ngambul, kecewa. Ini orang bodoh. Supaya kita jangan jadi bodoh. Kalau kita ngikuti kebodohan, maka masa depan kita ya seperti yang dibicarakan tadi, semakin tidak baik. Tetapi jikalau kita ini hidup di dalam kebenaran firman Allah, kalau tersingkap rahasia firman itu, maka orang bodoh itu akan menjadi bijak. Obatnya cuma itu, saudaraku. Bodoh pikiran itu bisa diajari, tapi bodohnya hati itu siapa yang tahu? Dan kebodohan hati itu, saudaraku, orang bilang apa? Sensitif, tapi bukan pada tempatnya. Sensitifnya itu negatif, menjadi orang yang mudah sakit hati, peka. Tapi pekanya itu bukan peka karena sensornya baik, tetapi karena luka. Orang yang luka parah itu kalau kedudul jerit-jerit, ya kayak gitu tuh kebodohan itu. Nah, kemudian yang ayat yang ke-10 ini lebih jelas lagi. Jangan kamu mengatakan, mengapa sih zaman dulu itu kok lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukan engkau mengatakan itu berdasarkan hikmat. Jelas, saudara ya. Jadi kalau kita ini dalam hidup ini cuma bisanya ngomel aja. Dulu, sekarang jadi jelek. Kenapa dulu itu lebih baik? Itu bukan janji Tuhan, saudaraku. Itu pengalaman orang yang bodoh. Tetapi janji Tuhan itu mengatakan yang akan datang itu lebih baik dari yang sekarang. Tapi jikalau kita sampai dalam pengalaman hidup kita ini semakin hari menjadi semakin tambah jelek,
maka yang error itu manusia itu sendiri. Sehingga manusia yang error itu mempunyai hati yang sensi, yang gampang sakit. Dia mengatakan, kenapa sih zaman dulu itu kok lebih baik dari zaman sekarang? Tuhan mengatakan, kamu bodoh kalau kamu ngomong kayak gitu. Oleh karena kamu tidak punya hikmat Allah. Tapi orang yang punya hikmat Allah itu akan mengatakan yang sebaliknya. Jadi ini saudaraku dampaknya. Bagaimana manusia itu tidak mau mengenal Tuhan secara tepat dan benar. Khususnya mengenal Yesus di dalam salib kebangkitannya. Ini sangat-sangat memberikan pengharapan kepada manusia untuk menerima satu bagian yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan dan yang sekarang pun sudah disiapkan di dalam kerajaan surga. Hanya tinggal tunggu saatnya manakala Tuhan datang atau kita yang diminta datang. Semuanya adalah baik. Oleh karena kita akan menerima bagian itu seutuhnya bersama dengan Dia. Saudara, kita lihat lagi, saudara, di dalam Yeremia, sebentar, saudara, ini kok hang ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Jadi saudaraku, Tuhan itu memberikan kita ini peluang loh. Jangan kita itu melihat keadaan dunia yang sedemikian kacaunya ini, saudaraku, kemudian kita tidak mengerti jalan yang diberikan oleh Tuhan, malah kita ikut-ikutan pesimis. Waduh, saudaraku, orang Kristen itu tidak boleh pesimis. Orang Kristen itu harus optimis dan dia harus produktif di dalam dunia ini. Tidak boleh putus asa, kata firman Tuhan. Kita lihat Yeremia 29 ayat 4 sampai ke 7. Tuhan itu memberikan tugas kepada orang-orang percaya sekalipun mereka itu hidup di dunia ini di mana iblis itu bertakhta. Ya. Jadi iblis berkuasa atas bumi ini. Oleh karena memang bumi ini di dalam cengkraman iblis dan kita ada di dalamnya, ingat itu. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Oleh karena kita ini tidak menyerahkan diri kepada iblis, tetapi kita ini menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan dengar firman Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Yeremia 29 ayat yang 4 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jadi Allahnya orang percaya, Allah kita, Allahnya orang Kristen. Kepada semua orang buangan yang diangkut di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Kita ini juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Kita ini di dunia terbuang rasanya. Tidak terlalu diperhatikan. Babel ini bercerita tentang keadaan dunia. Kita ini terdampar di dunia ini. Tetapi kita ini orang percaya, orang-orang pilihan. Apa yang dikatakan sekalipun di dalam keadaan terdampar, sekalipun di tempat yang tidak stabil, yang tidak enak buat kita. Ayat yang kelima, dirikan rumah untuk kamu diami. Dirikan rumah untuk kita diami, saudaraku. Jangan lokro, jangan pesimis dan kemudian loyo. Orang Jawa bilang itu tepatnya itu ngelokro, ngersulok, ya, sambat. Tidak perlu, saudaraku. Tetap optimis, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk keluarga kita,
untuk anak-anak cucu kita, untuk siapapun. Kita harus bermanfaat, mendatangkan berkat. Oleh karena kita tetap diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berusahalah. Kerjalah. Buatlah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Bikin kebun supaya kita bisa makan. Supaya ada banyak orang yang bisa bekerja. Jangan nganggur. Jadi kita ini punya tugas istimewa, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi ini, saudaraku, orang Kristen itu tidak boleh ikut-ikutan membebani orang. Tetapi kita ini justru harus bekerja sama dengan pemerintah yang memimpin kita di dunia ini. Untuk kita bersama-sama menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari yang tidak baik. Jangan menjadi beban, apalagi menjadi penghasut, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang berharga, yang positif. Hanya mencela, memaki, memfitnah. Betapa jahatnya itu. Kita tidak bisa tahu, saudaraku, kayak gitu tuh, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa tahu, oh iya ya, ada loh orang-orang yang kayak gitu. Padahal Tuhan bilang, dirikan rumah untuk kamu diami. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi harus produktif, saudaraku. Orang Kristen itu harus produktif. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ayo, yang jomblo-jomblo ini, saudara. Jangan terus melihat dunia kayak gini pesimis dan jomblo aja. Rugi loh, saudara. Memang Tuhan itu menciptakan manusia ini untuk berkembang biak di dalam kemurahannya. Jangan terus ngambil keputusan, wah sudah nanti susah semua, lebih baik tidak kawin, tidak punya turunan juga tidak apa-apa. Jangan ngomong gitu, saudara. Ini untuk para jomblo ini penting ini. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Supaya kehidupan itu menjadi keluarga yang baik. Menjadi satu keluarga yang terpelihara di dalam Tuhan. Di dalam segala musim, saudaraku. Sekalipun musim semacam ini yang dihadapi dunia ini dikatakan makin sukar. Tetapi bagi orang Kristen, tidak boleh berlarut ke sana. Oleh karena itu bukan bagian kita. Bagian kita ialah kita tetap memuliakan Tuhan. Untuk menolong, memberi contoh kepada mereka. Supaya mereka juga hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jangan populasinya habis. Nah, orang Kristen kalau tergencet kemudian tidak mau berkembang, populasinya jadi minoritas, jadi kecil. Tuhan tidak mau ini. Tuhan mau ada suatu umat yang bermutu tinggi, bermoral tinggi, punya dedikasi yang tinggi, punya integritas yang bagus. Dan umat ini menjadi banyak oleh karena mereka terpelihara dan terayomi di dalam janji-janji Tuhan. Dikatakan supaya mereka melahirkan anak laki-laki perempuan
dimanapun kamu berada, supaya bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah, ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di sini saudaraku, fungsi dari anak-anak Tuhan itu yang mengenal rencana Tuhan, sehingga tidak terbabit di dalam keadaan keduniawian ini, itu dimulai dari tentang berita salib itu yang memberikan kita menjadi luas, leluasa untuk bergerak. Oleh karena kita punya pengharapan di dalam kebangkitan, maka kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tahan banting, yang menjadi kehidupan produktif menghadapi keadaan dunia yang semakin semrawut. Kita jangan mau di sana, saudaraku. Kita jangan mau di sana. Itu bukan tempat kita. Jadi pilihan kita harus tepat. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Kita hidup di dunia ini jelas, saudaraku, bukan leha-leha, bukan enak-enak. Apalagi kita ini hidup di dalam ibadah. Ibadah itu adalah suatu aboda, suatu bisnis, suatu bekerja, suatu kesibukan, itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya ke gereja kemudian nyanyi-nyanyi, dengar firman, nangis-nangis, berdoa-berdoa, bukan itu. Tetapi ibadah itu adalah perjuangan, adalah suatu pekerjaan, adalah suatu bisnis kita kepada Tuhan. Itu ibadah. Dan itu tidak mudah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Jelas Tuhan mengatakan, memang setiap orang yang mau hidupnya itu beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bagaimana kalau kita tidak mengenal berita tentang salib? Tidak mau, saudara. Tetapi kalau kita ini sudah dilatih dari semula, diberikan suatu pengertian tentang penderitaan bukan karena dosa di dalam ibadah itu. Jangan kita ini menderita karena kita jadi koruptor, jadi pencuri, jadi pembunuh, jadi perusuh, jadi pemberontak. Itu sangat memalukan. Tetapi kalau kita menderita oleh karena ibadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya roh kemuliaan itu ada pada kita, kata Petrus. Dan di sana kita mengalami suatu kemenangan-kemenangan oleh karena Roh Kudus itu ada menaungi kehidupan kita. Jadi kita sudah prepare, saudaraku. Jadi kita tidak usah kaget lah dalam hal ini. Dan kita menghadapi pilihan. Ayat yang ke-13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bahaya ya saudara ya. Jikalau umat Tuhan tidak mengenal firman Allah, dia akan mengambil suatu tindakan, mengambil suatu langkah yang sangat berbahaya. Dan dia akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Jadi mereka di dalam hidupnya tidak ada kebahagiaan, tidak enjoy. Oleh karena dia menganggap semuanya ini adalah penderitaan yang tak berujung. Tetapi padahal Tuhan mau supaya di tengah-tengah penderitaan kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang diberkati. Kita akan selesaikan, saudaraku, nasib dunia ini supaya kita nanti lebih jelas dan mungkin bisa kita renungkan lebih jauh di dalam
hari-hari ibadah yang akan datang, saudaraku, supaya kita tetap berada di dalam firman Allah yang memberikan terang bagi jalan hidup kita. Kita kembali kepada 2 Timotius 3 tadi. Kita baca ayat yang pertama tadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Jelas ya saudara ya, tapi itu bukan bagian kita. Kita tolak. Memang dunia ini itu bagiannya, tapi kita tidak. Oleh karena kita tetap berada di dalam rencana Tuhan, sekalipun kita ada juga di dalam suasana yang dunia alami, saudara ya. Tapi kita beda. Oleh karena kita tetap diajar oleh Tuhan untuk produktif. Malah kita mendoakan mereka. Apabila Tuhan berkemurahan melepaskan dunia ini dari kerusuhan-kerusuhan atau dari sengsara ini, maka kesejahteraan dunia ini juga akan menjadi bagian kita. Ini yang Tuhan ajarkan. Nah, sekarang kita menyorot lebih dalam lagi sebagai rangkaian ayat-ayat terakhir, saudaraku. Kita akan menyorot nubuat firman Tuhan untuk dunia ini apa? Ayat yang kedua dan seterusnya dari 2 Timotius 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pelanggaran-pelanggaran. Kalau Tuhan mengatakan cintai musuhmu, cintai semua orang, tapi ini menjadi kebalik, menjadi egois, mencintai diri sendiri. Jangan menjadi hamba uang. Seharusnya uang itu yang diperhamba. Tetapi oleh karena cinta uang, maka manusia ini terperosok di dalam penderitaan. Ini dosa-dosa dunia yang akan datang. Secara cepat saja, secara ringkas. Supaya kita mengerti bahwa cinta akan uang itu sumber dari segala malapetaka. Supaya kita tidak diperhamba, ya. Mereka akan menjadi pembual dan sombong. Ini musimnya, saudaraku. Kita tidak usah heran. Saya pernah ketemu sama orang, saudara. Kalau ngomong, kelihatan sekali, melip. Kemudian tengah-tengah bicara, angkat telepon. Tidak tahu telepon beneran atau enggak. Dia ngomong, tapi ngomong di depan orang ini, ngomongnya itu macam-macam, saudaraku. Sepertinya dia tuh melakukan suatu transaksi perdagangan yang besar. Nilainya itu miliar-miliaran. Diomongkan semua di telepon. Wah ya, ini nilainya sekian miliar. Kalau you mau silakan ambil. Maksudnya itu apa? Supaya yang denger ini mikir, wah ini miliarder. Ya tidak gampang gitu, saudaraku. Orang yang membual itu bisa kayak gitu, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Hati-hati, saudaraku. Fitnah ini lubang yang paling gampang ditembus itu adalah harta, tahta, dan seks. Ini paling rawan untuk ditembus oleh fitnah. Jadi seorang pemimpin itu yang diharapkan itu moralnya. Nah, moral ini, saudaraku, yang paling rentan itu ialah harta, tahta, dan seksualitas. Ini 3 sasaran yang paling rentan untuk fitnah. Fitnah itu beda dengan musuh yang di depan, saudaraku. Kalau musuh di depan itu jelas bagaimana kita menghadapi. Tapi kalau fitnah itu dari belakang, di mana kita tidak merasa, tetapi karakter kita menjadi mati. Oleh karena fitnah itu adalah karakter assassination, pembunuhan atas karakter manusia. Jahat sekali. Ya. Menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih.
Bocengdi kata orang Cina. Berontak terhadap orang tua, ya orang tua jasmania, ya orang tua rohania, ya orang tua pimpinan-pimpinan. Mereka tidak bisa menghormati itu. Di dalam gereja berontak terhadap gembalanya, berontak terhadap penatua, berbuat sesuatu kejahatan, menjatuhkan mental moral karakter dari para pimpinan, memfitnah. Ini akan banyak terjadi. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan agama, menjadi orang yang fasik. Buat apa sih kita itu ke gereja? Apa sih untungnya kita itu berdoa, tidak mau berbuat dosa, bertobat? Apa iya? Nah, ini orang yang fasik, tidak lagi memperdulikan ibadah. Ibadah itu dianggap ya kalau ada tempo, kalau tidak ada tempo ya sudah usah lah, buat apa ibadah itu? Ini yang akan terjadi di dunia. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Ini di mana, saudaraku? Ini tempatnya di mana? Orang-orang kayak gini ini di mana? Saya tidak ngomong orang luar loh, saudara ya. Kalau orang luar itu ya sudah lebih parah lagi. Tapi ini yang paling parah ini. Di mana ini? Ya. Ayat yang kelima di sini sebagai ayat penutup, saudaraku, supaya kita tahu dan kita bisa berhati-hati. Ya, kita baca di dalam ayat kelima. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah. Iki wong Kristen dewe. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, kenyataannya, mereka itu memungkiri kekuatan ibadah itu. Karena ibadah itu kosong. Tidak ada berita salib, tidak ada berita kebangkitan, tidak ada berita tentang kemuliaan. Yang ada cuma berita-berita tentang kebutuhan-kebutuhan jasmania, kebutuhan perut, sandang pangan. Tuhan itu maha kaya, Tuhan maha kaya, tapi belum tentu kamu ini kaya. Tapi kalau di gereja itu minta kaya, minta kemakmuran. Kalau sudah diberi kemakmuran mau apa? Jadi egois, yaitu tadi. Ya, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Tidak usah dimusuhi, jauhi mereka itu, supaya mereka tahu dan supaya mereka malu di dalam apa yang mereka lakukan. Saudara, di dalam hal ini, saudaraku, kita masih banyak yang harus kita jelaskan. Apa yang terjadi di dalam gereja, apa yang terjadi di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Maka di sana kita nanti bisa melihat lebih jelas apa yang harus kita lakukan sementara kita hidup di dunia ini. Inilah saudaraku yang bisa saya sampaikan kali ini. Suatu perenungan yang sebetulnya ini cukup dalam dan menggunakan kemampuan kita untuk memikirkan, menggunakan kemampuan kita untuk merenungkan. Tetapi sesungguhnya apa yang kita bicarakan ini adalah pangkal dari segala kekuatan iman yang kita bangun di dalam gereja kita. Tidak lagi untuk perkara-perkara yang bukan menjadi goalnya Tuhan, tetapi goal Tuhan adalah kita ini dibebaskan dari kematian yang kekal, dari maut, untuk mengalami kebangkitan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, dan kita dipermuliakan, dan kita sementara di dunia ini
kita menjadi representatif dari Allah itu sendiri untuk menampilkan Allah itu melalui jalan hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang memble, jangan kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang pemarah, cepat tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi tetap jadilah orang-orang Kristen yang produktif dan memberkati masyarakat di sekitar kita. Puji Tuhan, saudaraku. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, sebagaimana yang Tuhan akan berikan kepada kita. Shalom. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata banyak orang yang hidup di dunia ini yang menjadi seteru salib Kristus, saudara sekalian. Banyak orang yang menantang, menghujat dan bahkan merendahkan salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Namun seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa ada imbalan, ada konsekuensi yang akan mereka terima. Namun kita yang menerima salib Kristus, seperti yang sudah kita dengarkan, bahwa salib itu merupakan harta kita yang paling berharga, merupakan pengharapan kita yang paling berharga. Oleh salib Kristus kita dikuatkan, oleh salib Kristus kita dimenangkan, oleh salib Kristus kita diselamatkan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan pujian ini, Karena Salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa kami di surga, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, dan karena salib-Mu juga Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur selalu kepada-Mu ya Tuhan, karena kami bukan menjadi seteru salib Kristus, namun kami menjadi orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Karena salib Kristuslah yang membebaskan kami, karena salib Kristuslah yang meneguhkan kami, yang menyelamatkan kami. Tanpa penebusan dan tanpa pembebasan dari salib Kristus, maka hanya hukuman kekal yang akan kami dapatkan. Namun karena salib Kristus, kami semua diselamatkan. Berkati Bapak Gembala kami yang menyeringkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Namun sebaliknya ada perlindungan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa ibadah PA tetap berjalan seperti sedia kala, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa. Hari Sabtu biasanya sudah di-share pagi-pagi. Dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa kira-kira jam 12 siang. Dan ibadah raya tetap berjalan seperti biasa, yaitu jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara, saya menginfokan bagi kita semua, kita masih tetap menyelenggarakan ibadah secara online seperti saat hari ini, sampai nanti pemerintah memberikan waktu yang tepat kepada kita untuk kita bisa beribadah secara tatap muka. Karena memang gereja kita walaupun sudah selesai renovasinya, namun kita juga harus taat kepada pemerintah. Kita tetap mendoakan bangsa negara kita supaya tetap dipulihkan oleh Tuhan. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nanti akan berdoa bagi beberapa teman seiman kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada yang berulang tahun, yaitu adik Angel. Kita nanti berdoa bagi adik Angel yang berulang tahun. Berdoa juga bagi Tante Lin, dan juga berdoa bagi Bu Yuni sekeluarga, dan juga bagi Ce Fitri. Jadi yang berulang tahun adik Angel, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ada yang mungkin lemah fisiknya yaitu Tante Lin dan juga Ce Fitri. Kita akan nanti doakan secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih hari ini kami telah selesaikan ibadah kami. Biarlah dari awal, dari mulai pujian sampai kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah semua berkenan di hati Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersuka cita, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena ada adik kami yang sedang berulang tahun, yaitu adik Angel. Kiranya kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu, memberikan hikmat Tuhan selalu, dan memberikan pertolongan, perlindungan selalu bagi adik kami yang kami kasihi ini. Masa depannya kami doakan ya Tuhan, kiranya menjadi masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Apapun yang diinginkan, apapun yang dirindukan, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga orang tua dari adik Angel, kiranya boleh selalu membimbing, takut akan Tuhan, mencintai keluarga yang lain, dan mencintai sesama. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini juga kami seturut sepenanggungan bagi teman seiman kami, keluarga seiman kami, yaitu Tante Lin dan juga Bu Yuni dan juga Ce Fitri juga. Kami turut sepenanggungan di atas mungkin kelemahan fisik yang dialami hari ini. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan bagi Tante Lin, bagi Bu Yuni sekeluarga, maupun bagi Ce Fitri beserta dengan ibu mertuanya ya Tuhan, yang mungkin hari ini masih di dalam keadaan sakit, tidak enak badan atau kurang fit. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu, kuasa nama-Mu mampu memulihkan keluarga kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kami hanya memohon ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah kehendak Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan berikan juga pemulihan, Tuhan berikan juga kekuatan dan kesabaran, Tuhan berikan juga iman kepada mereka. Jika mungkin mereka di tengah-tengah pergumulan ini imannya makin merosot atau imannya goyah, kami berdoa bersama-sama kiranya itu tidak terjadi, namun sebaliknya imannya makin teguh, imannya makin kuat. Karena sama seperti yang Rasul Paulus katakan, di dalam kesesakanlah maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan,
bagi teman-teman pelayanan yang ada di tempat ini, yang sudah mengorbankan banyak hal, kami berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan. Tuhanlah yang membalaskan segala jerih lelah kami di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segenap hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat saudara sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Shalom dari kami di tempat ini. Shalom.